Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauna Dwi Handayani, NIM 202520055, dan teman saya Oktavia Mursita, NIM 202520055. Di sini kita akan mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer. Slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Oktavia Mursita. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 1, interaksi manusia dan komputer. Penggunaan dan konteks, organisasi dan pekerjaan sosial, U1, U3, manusia, mesin, fit dan adaptasi area, aplikasi U2, teknik dialog, C2 komputer, manusia C4, grafik komputer, HI, pemrosesan, informasi manusia, H2, bahasa, komunikasi genre dialog, C5, arsitektur dialog, C1, perangkat input dan output, H3, dan ergonomi interaksi D4. Contoh sistem D3, evaluasi dan studi kasus, D2, teknik implementasi teknik dan alat, DI1, desain pendekatan proses pengembangan. Tabel 1 isi HCI, N, sifat model HCI, N1, meta, penggunaan HCI dan konteks komputer, U1, organisasi sosial manusia dan pekerjaan area aplikasi, U2, mesin fit dan adaptasi, U3, karakteristik manusia, H1, pemrosesan informasi manusia, H2, bahasa, komunikasi, interaksi, H3, ergonomi. Komputer, arsitektur sistem dan antarmuka perangkat, C1, input dan output, C2, teknik dialog, C3, genre dialog, C4, grafik komputer, C5, arsitektur dialog. Proses pengembangan, D1, pendekatan desain, D2, teknik implementasi, D3, teknik evaluasi, D4, sistem contoh dan studi kasus, P, presentasi dan ujian proyek. U1, organisasi dan pekerjaan sosial. Sudut pandang misalnya teknik industri, penelitian operasi, teknik kognitif, Rasmussen, pendekatan desain partisipatif, Aarhus, sistem terbuka Hewitt, model aktivitas manusia, misalnya perencanaan oportunistik, prosedur terbuka, model kelompok kecil, organisasi, model kerja alur kerja, kegiatan koperasi, pekerjaan kantor, sistem sosioteknis, organisasi manusia sebagai sistem terbuka adaptif, sistem komputer saling berdampak pada pekerjaan dan sebaliknya, sistem komputer untuk tugas kelompok, studi kasus, kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. U2, area aplikasi. Karakteristik area aplikasi, misalnya individu, kelompok bertingkat, tidak bertingkat, antarmuka, berorientasi dokumen, pengeditan teks, penghormatan dokumen, ilustrator, spreadsheet, hypertext, antarmuka, berorientasi komunikasi, surat elektronik, konversi komputer, telepon, dan sistem pesan suara, lingkungan desain, lingkungan pemrograman, CAD atau CAM, sistem bimbingan, dan sistem bantuan online, kios informasi multimedia, sistem kontrol berkelanjutan, sistem kontrol proses, sistem realisasi virtual, simulator kokpit, video game, sistem tertanam, kontrol mesin fotokopi, kontrol elevator, elektronik konsumen, dan pengontrolan peralatan rumah tangga, misal TV, VCRS, oven, Microsoft Web, dan lain-lain. U3, penyesuaian adaptasi manusia mesin, teknik alternatif untuk mencapai fit. Sifat sistem adaptif, adaptasi sistem manusia yang membatalkan peningkatan keandalan. Sifat kesalahan dalam sistem redundan, ada temuan empiris pada improvisasi pengguna dengan sistem rutin, penentu pengenalan sistem yang berhasil. Pemilihan sistem, teori adopsi sistem adaptasi sistem, teknik penyesuaian dan penyesuaian. 2.3.3 karakteristik manusia atau H. H1 pemrosesan informasi manusia, karakteristik manusia sebagai pengolah informasi,
model arsitektur kognitif, model sistem simbol, model konektoris, model teknik, fenomena, dan teori ingatan. Kedua, bahasa, komunikasi, dan interaksi. Bahasa sebagai media komunikasi dan antarmuka, aspek bahasa, sintaks, semarik, dan pragmatik. Fenomena pragmatis dan interaksi percakapan, misalnya pengambilan giliran perbaikan. H3. Ilmu ergonomi, karakteristik antropometri dan fisiologis orang dan hubungannya dengan tempat kerja dan parameter lingkungan. Antropometri manusia dalam kaitannya dengan desain ruang kerja. 2.3.4 Sistem komputer dan arsitektur antarmuka. C1 Perangkat input dan output, perangkat masukan survei, mekanisme, perangkat tertentu, karakteristik kinerja manusia dan sistem, perangkat untuk orang cacat, tulisan tangan dan gerak tubuh, masukan ucapan, pelacakan mata, perangkat eksotis misalnya EEG dan siria biologis lainnya, perangkat keluaran, survei mekanisme, perangkat tertentu, perangkat vektor, perangkat raster, penyangga bingkai dan penyimpanan gambar, kanvas, penanganan acara, karakteristik kinerja, perangkat untuk penyadangan cacat, keluaran suara dan ucapan, tampilan 3 dimensi, gerakan, simulasi penerbangan, ATOS, perangkat eksotis. C2. Teknik dialog, input dialog, jenis tujuan input, misalnya pemilihan, spesifikasi parameter, kontrol kontinu. Keluaran dialog, jenis tujuan keluaran, misalnya menyampaikan informasi yang tepat, ringkasan informasi, mengilustrasikan proses, membuat visualisasi informasi. Teknik interaksi dialog, jenis dan teknik dialog, misalnya teknik alfanumerik untuk pengisian, pemilihan menu, icon, dan manipulasi langsung. Fungsi umum bahasa alami. C3 Genre dialog, C4 grafik komputer, C5 arsitektur dialog. 2.3.5 Proses pengembangan. D1 Pendekatan desain, dasar-dasar desain grafis, misalnya bahasa desain, tipografi, penggunaan warna, organisasi spesialis 3 dimensi dan 2 dimensi, pengurutan temporal, dan lain-lain. D2 Teknik dan alat implementasi. D3 Teknik evaluasi. D4 Contoh sistem dan studi kasus berorientasi pada pemerintah. OS 360 JCL, gaya perintah berorientasi batch, dasar untuk melihat peningkatan nanti. PC-DOS, antarmuka, gaya perintah yang dipelajari oleh jutaan. Sistem check-in maskapai, tekanan waktu, masukan ambigu, sistem terdistribusi. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.